Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang apa yang diharapkan dan berkah. Amin. Kita akan bicara masalah Alex Pastur. Jadi dia sekarang tuh sering mengunjungi tanah Nusantara setelah jadi asisten pelatih timnas Indonesia, jadi membuat seorang Alex Pastur merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dihormati. Pastur nyatanya masih tak bisa melupakan momen bersejarah saat debutnya sebagai asisten bersama timnas, bahkan sampai bercerita pada media Belanda. Soal momennya di Indonesia, ia menjelaskan dengan penuh kebanggaan menjadi bagian dari skuad Garuda. Di sini Alex Pastur sedang di tengah rencana besar untuk PSSI membawa Indonesia segera tembus Piala Dunia dan 50 besar dunia. Dan amunisi tambahan pun dikabarkan terus muncul, bahkan ada beberapa yang disebut bakal terbang ke Indonesia. Lantas siapa? Jadi hal ini mari kita kupas hal-hal yang berhubungan dengan PSSI untuk melanjutkan programnya. Dan ini juga dirasakan Pastur itu sama juga yang tentunya dirasakan oleh Romeni, apa yang ia rasakan saat mendapatkan kesempatan untuk membela timnas. Dalam sebuah momen saat melakukan interview bersama ESPN Belanda ini bahkan mengaku sempat tercengang saat debutnya bersama timnas Indonesia di depan fan Garuda. Selain oleh Romeni, pemain-pemain debut lain sepertinya Jim dan Jupel Pesi juga demikian. Apa yang ditunjukkan para pemain ini sebenarnya juga dirasakan oleh para pelatih yang betul-betul masuk ke jiwa dan raganya. Mereka sangat senang dan bangga saat bermain untuk Indonesia, apalagi dengan atmosfer yang dirasakan saat main di GBK. Dan itulah yang juga kembali dirasakan oleh asisten paling menyolok di timnas Indonesia, yaitu Alex Pastur. Saat ini baru saja menjalani debutnya sebagai pelatih untuk timnas, khususnya di depan pendukungnya sendiri di GBK di laga kontra timnas Bahrain beberapa waktu lalu. Itu suasana memang sangat fenomenal Jadi usia kembali ke Belanda. Sekarang Pastur yang bercerita dengan media Belanda Football Zone nampak menceritakan momen memori dengan Indonesia, di mana di depan puluhan ribu penonton di SUGBK timnas sudah berhasil menumbangkan Bahrain 1-0 lewat gol tunggal oleh Romeni. Pastur mengaku itu merupakan saat momen terbaik dalam hidupnya. Pengalaman orang-orang sungguh menakjubkan. Ada 78.000 orang di stadion saat melawan Bahrain. Untungnya kami berhasil menang, kata Pastur, dikutip dari Football Zone. Hal ini bahkan sampai ditanggapi oleh pembawa acara Hendrik, yang kemudian bercanda dengan tamu meja lainnya Khalid Baholarus. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat 4 klasemen sementara dengan raihan poin 9. Timnas ini masih punya 2 jadwal pertandingan lagi di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, yaitu melawan Cina dan Jepang yang akan menjadi lawan timnas Indonesia selanjutnya pada Juni mendatang. Nah, dari hal inilah kita sebagai pendukung berat
akan mendukung, akan mendorong mereka-mereka untuk betul-betul serius menangani timnas Indonesia. Kembali ke Alex Pastoor ya, memang sering ya disebut sebagai pelatih timnas Indonesia yang asli ya. Sebelumnya pengamat sepak bola Belanda memberikan pernyataan bahwa Alex Pastoor dianggap sebagai pelatih timnas Indonesia yang asli, bukan Patrick Kluivert. Di dalam kemenangan lawan Bahrain, Alex Pastoor dianggap sangat aktif memberikan saran kepada Patrick Kluivert. Bahkan di luar kepentingannya, Alex juga sering aktif seperti memantau pemain dan pernah juga mendatangi pemain-pemain keturunan demi bisa membela Garuda. Dan patah kata ya, inti dari semua cerita itu bahwa asisten 48 tahun ini ya, tak hanya menggema di ruang redaksi Eropa, tapi sampai ke hati para pemain keturunan yang selama ini hidup di antara dua dunia. Meski kaki mereka tumbuh di tanah asing, tapi darah mereka masih merah putih. Mereka tahu memilih Indonesia di saat sekarang adalah sesuatu yang berharga. Dan kini beberapa diaspora bermain di akademi top berlatih dengan standar terbaik, siap pulang kampung ke Indonesia. Efek dari cerita Alex Pastoor ya. Jadi pesan positif kepada para pemain keturunan lainnya untuk gabung timnas Indonesia bisa memberikan pengalaman yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan itu kenapa saat ini kita juga melihat makin banyak pemain grade A ya. Grade A ya, saya ulang lagi, siap dan makin tertarik untuk membela timnas Indonesia. Seperti Mauro Sidra telah mengakui dirinya akan terbang menuju Indonesia, tinggal menunggu respon PSSI. Apakah bakal menyetujui atau enggak, striker 20 tahun ini juga sedang mempunyai banyak waktu luang setelah tuntas mengantarkan klubnya FC Volendam keluar sebagai juara Liga 2 Belanda dan dipastikan promosi ke arah divisi musim depan. Selain itu ada juga Milano Jonathan yang sudah menemui PSSI di Jakarta beberapa waktu yang lalu ya. Jadi penyerang sayap milik FC Utrecht ini jadi nama terdepan yang disebut-sebut akan segera berpaspor Indonesia. Proses naturalisasi pemain U21 tahun ini diketahui masih terus diupayakan dengan kedatangan sang ayah Denny Jonathan ke Jakarta. Uniknya, ayah dari Milano ini membuat publik terkejut di sela-sela kunjungannya ke tanah air yang ternyata untuk menjadi seorang mualaf, pemeluk agama Islam. Nah, jadi ini adalah hal yang sangat serius dan kita doakan dan kita sambut dengan tangan terbuka mereka-mereka yang akan kembali dan membela Ibu Pertiwi. Terima kasih, Merdeka.